semuanya, masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita pilihan pagi hari ini. Dua rumah di Kelurahan Durian Payung, Bandar Lampung terbakar, 3 orang terluka. Seorang residivis yang baru bebas dari penjara ditembak polisi karena kembali mencuri motor dan membobol rumah. Polisi umumkan hasil otopsi dan penyidikan kematian siswa SPN Kemiling, Bandar Lampung. Kurang puasnya Pak? Ya itu aja Pak. Itu saja dulu kurang puas. Oh, dikit saja Pak. Pengusutan kematian siswa SPN Kemiling, Bandar Lampung bernama Adven Pratama terus bergulir. Senin siang, keluarga Adven Pratama menghadiri penyampaian hasil otopsi jenazah dan gelar perkara oleh tim penyidik Polda Lampung. Hasil penyidikan polisi menyimpulkan penyebab kematian Adven bukan akibat dianiaya, melainkan akibat sakit jantung. Beberapa luka di tubuh Adven akibat jatuh dari tanah saat pingsan sebelum akhirnya meninggal dunia. Dari pemeriksaan otopsi, kami temukan jantungnya membesar. Sehingga kami menyimpulkan penyebab kematian korban ini, penyebab kematian almarhum adalah karena penyakit jantung yang dideritanya. Itu kesimpulan kami dari hasil pemeriksaan atas almarhum Adven Pratama Talong Benua. Hasil penyidikan polisi itu belum diterima sepenuhnya oleh keluarga Adven Pratama. Mereka akan melakukan upaya lain untuk menguak penyebab kematian Adven. Alasan penyebab kematian akibat sakit jantung dinilai janggal sebab Adven dinyatakan lulus tes kesehatan. Kami boleh Islam. Dari hasil ininya kita kurang puas. Dari hasil otopsi kurang puas. Langkah berikutnya seperti apa Pak? Kita mau konsultasi dulu dengan PH dan juga keluarga, dan itu pasti akan kita ungkap. Hasil otopsinya dari temuan kita berbeda seperti apa Pak? Ya, ada hal-hal yang kita tidak puas. Tidak masuk akal. Ada yang kita pertanyakan tidak dijawab detail. Ya, luka-luka yang begitu banyak tidak begitu maksimal dijawab, termasuk luka di sini. Ya, kita kan dijawab oleh dokter, tapi ada yang juga yang kita nggak bisa terima. Ya, ini luka satu, ini luka, ya, kok bisa bersamaan? Lalu kalau dia jatuh ke depan, harusnya hidungnya dong yang kena. Ini hidungnya aman. Ya. Jadi dari kok ini yang kena duluan, lalu bibir, dahi. Ya, ingat ya, itu kenapa bisa terjadi bersamaan. Yang kedua, pakai topi polisi, helm. Kenapa ini bisa sobek? Ya, kita periksa tadi helmnya, ada busa di dalam, aman. Adven Pratama meninggal dunia pada Selasa 15 Agustus lalu saat sedang menjalani pendidikan kepolisian di SPN Kemiling, Bandar Lampung. Oleh Polda Lampung, jenazah Adven kemudian dipulangkan ke Sumatera Utara. Sebelum dimakamkan, keluarga mengotopsi jenazah Adven secara mandiri di Rumah Sakit Adam Malik Medan untuk mencari tahu penyebab kematiannya. Keluarga menduga Adven meninggal akibat dianiaya sebab terdapat beberapa luka di tubuhnya. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Kericuan terjadi saat belasan orang menolak hasil penghitungan suara pemilihan kepala desa di Tulang Bawang Senin siang. Massa menyerang petugas TPS dan beberapa polisi yang menjaga TPS. Aksi saling dorong dan saling lempar batu tak terhindarkan. Beberapa orang ditangkap. Kericuan ini bukanlah kejadian sebenarnya.
melainkan simulasi penanganan kericuhan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Tulang Bawang. Sebanyak 67 desa akan melaksanakan pemilihan kepala desa serentak pada bulan September mendatang. Kesiapan Polri dalam hal ini melakukan simulasi pelatihan pengamanan di TPS. Ada beberapa tempat yang notabene juga akan dilakukan pengamanan oleh seluruh personil Polres Tulang Bawang yang terlibat di dalam pengamanan tersebut. Ini adalah simulasi bagaimana manakala di TPS ada terjadi keributan. Jadi langkah-langkah yang harus diambil oleh petugas TPS, Polres maupun Polsek. 183 calon kepala desa akan berlaga pada Pilkades serentak di Tulang Bawang. Polisi telah memetakan beberapa TPS di daerah yang rawan konflik. Penjagaan di TPS itu akan diperketat dengan adanya penambahan personel. Polisi mengimbau seluruh warga dan pendukung calon kepala desa supaya dapat bersama-sama menjaga kondusivitas Kamtibmas Pilkades serentak. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Kita masih melakukan konsolidasi dan kita patut bersyukur. Tapi sekenawajigan ta aga tapi ngajak bangi. Kebudayaan berbalas pantun menggunakan bahasa Lampung atau dikenal dengan nyambai mengawali kegiatan kirap pemilu 2024 yang diselenggarakan KPU Bandar Lampung Senin pagi. Kirap dipusatkan di halaman Pemkot Bandar Lampung dan diikuti oleh 17 partai politik yang jadi peserta pemilu 2024. Perwakilan parpol menggunakan kendaraan hias dan berkonvoi mobil serta motor. Kirap bertujuan mengingatkan masyarakat bahwa pelaksanaan pemilu sebentar lagi. Menurut pihak KPU, selama sepekan mendatang pihaknya akan gencar melakukan sosialisasi pemilu kepada masyarakat yang bertujuan supaya mereka tidak golput. Ya, ini sebenarnya agenda nasional dan kebetulan hari ini KPU Kota Metro menyerahkan ke KPU Kota Bandar Lampung. Selama 7 hari nanti kita ada kegiatan. Tadi hari ini kita penerimaan. Terima kasih kepada pemerintah Kota Bandar Lampung yang sudah memfasilitasi dan juga KPU Provinsi. Dan kita mengharapkan partisipasi publik. Tujuan dari kirap ini adalah mensosialisasikan tahapan pemilu dan juga memberitahukan kepada publik terkait dengan peserta partai politik dan nomor urut. Sesuai dengan keinginan kita, aman, damai, pemilu 2024 ini menghasilkan semua yang terbaik. Semua aman, Kota Bandar Lampung kondusif, semua bisa berjalan dengan baik. Jadwal pemilu pada hari Rabu 14 Februari 2024. Pemilu mendatang melaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden, serta pemilihan anggota legislatif, mulai dari tingkat DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, hingga DPRD Kota dan Kabupaten. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Lampung Barat terkenal dengan banyak tempat wisata air terjun sebab sebagian daerah ini merupakan wilayah perbukitan. Salah satunya adalah air terjun Sedampah Indah di Desa Sedampah, Kecamatan Balik Bukit. Air terjun dengan ketinggian 15 meter lebih itu jadi destinasi wisata bagi pecinta wisata alam yang memacu adrenalin. Sebab untuk menuju ke lokasinya memang butuh fisik prima. Pengunjung bisa menggunakan motor sejauh 2 km dari Desa Sedampah. Lalu dilanjutkan dengan jalan kaki di Jalan Setapak selama lebih kurang setengah jam dengan kontur jalan perbukitan. Sampai di lokasi, pengunjung bisa melepas lelah perjalanan dengan mandi di air terjun yang jernih berpadu dengan pemandangan alam yang asri. Di lokasi juga banyak tempat bersuah foto dengan latar belakang alam dan air terjun. Sekarang lagi di air terjun Pokon Sedampah Indah ya. Mantap sih, sejuk juga, asri, adem gitu. Walaupun jalannya sedikit terjal tapi langsung kebayar sama view-nya yang bagus banget sih. Adem, seger.
Potensi wisata di Pekot Sedampah Indah ini diantaranya salah satunya mempunyai air terjun Sedampah Indah. Selain memanjakan mata, di air terjun Pekot Sedampah Indah ini udaranya masih segar dan juga untuk dijadikan spot foto itu bagus. Untuk masuk ke lokasi wisata alam itu, pengunjung belum dikenakan biaya masuk alias gratis. Kedepannya, pemerintah desa akan bekerja sama dengan Pokdarwis membangun sarana penunjang supaya bisa jadi tambahan pemasukan desa. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Vika Rana dan seluruh tim redaksi pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.